Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau memuji dan meninggikan namanya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mau memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 15. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Aku puji Tuhanku, Tuhanlah yang berkuasa. Aku puji Tuhanku, Tuhanlah yang berkuasa, dimuliakan namamu oleh sekalian bangsa. Tak terbatas kuasa-Mu, kerajaan-Mu kekal. Di hadapan tahta-Mu, ku berjud dan ku bertalut, Engkau suci dan kudus. Kami datang dan berseru, Kau pemandu hidupku, jalanku terang terus. Bapa kami, janganlah anak-anak-Mu binasa, pimpin dan sayangilah kami pun senantiasa, sambut kami akhirnya di tempat terang Bapa. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan, aku mengetahui bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengakuan Ayub di hadapan Tuhan. Setelah dia bergumul dengan kehidupannya dan dia bergumul dengan Tuhan, dia tiba pada satu pengakuan, satu kesaksian bahwa Tuhan, dia dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan itu maha kuasa
Tidak ada sesuatu pun rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang menyerahkan segala jalan kehidupan kita, rancangan-rancangan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang mampu, dan Dia dapat mewujudkan. Dia tidak pernah gagal di dalam menjalankan rencananya di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan untuk hidup kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Mari kita memuji Tuhan untuk kasih-Nya yang indah ini di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan Nafiri Rohani 214 ayat 1 dan ayat yang berikut. Kasih Tuhan tak terbilang, sungguh mulia tak terduga. Kasih Tuhan tak terbilang, sungguh mulia tak terduga, melebihi tinggi bintang dan maupun dikalahkan manusia telah berdosa. Bapa beri putranya yang tersesat di jarinya, dosa diampuni. Oh kasih Tuhan yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Amin. Walau laut jadi tinta, bentangan langit kertasnya, rumput dijadikan pena, dan tiap orang penulisnya melukiskan kasih Bapa yang maha mulia. Langit tak dapat mengisah akan kasih Bapa. Oh kasih Tuhan yang limpah, yang maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Oh kasih Tuhan yang limpah, yang maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Amin, puji nama Tuhan. Betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya Dia memelihara kita dalam kebutuhan kita sehari-hari, rancangan dan jalan-jalan untuk masa depan kita, tetapi berkat yang terbesar adalah Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Boleh saya minta Saudari Eli bisa memimpin kita dalam pembacaan. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 111 ayat 1 sampai 6. Haleluya, aku akan memuji Yahweh dengan senang hati di antara kumpulan orang-orang yang tulus hati dan jemaat. Perbuatan-perbuatan Yahweh itu besar, dicari-cari oleh setiap orang yang mendambakannya. Perbuatannya agung dan mulia, dan kebenarannya tetap selamanya. Dia telah membuat peringatan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yahweh itu penuh rahmat
dan penuh kasih sayang. Dia telah memberikan makanan kepada mereka yang hormat akan Dia. Dia akan mengingat perjanjiannya selama-lamanya. Dia telah menunjukkan kuasa perbuatannya kepada umatnya untuk memberikan kepada mereka warisan bangsa-bangsa asing. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Eli. Puji Tuhan, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Dia bahkan memberikan makanan kepada kita yang mencari Dia dan menunjukkan kuasa perbuatannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan diri, mari kita akan memuji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, ya Yesus kekasih jiwaku. Saat kita merenungkan firman Tuhan adalah saat di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Biarlah kita membuka hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah roh dan jiwa kita boleh diisi dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita boleh mengalami pembaharuan. Pengharapan kita boleh dikuatkan. Kesaksian kita boleh semakin diperteguh. Mari kita menaikkan pujian ini dengan hati yang berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saat indah. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapanmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu
Anugerah, sekali lagi menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, inilah kami Tuhan, datang menghadap Engkau, datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami, di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami tahu Tuhan, langkah kami dalam hidup ke depan ini harus bagaimana, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Supaya dalam kehidupan keseharian kami boleh memuliakan dan menghormati nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami persilakan. Ya, shalom semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari Sabat, hari perhentian, hari Minggu, di mana kami boleh mengingat bahwa pada hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Sudah mengalahkan kuasa dosa, sudah mengalahkan kuasa maut, dan memberikan pembebasan yang sejati, memberikan kemerdekaan yang sejati kepada setiap kami yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dan hari ini biarlah firman Tuhan kembali boleh memerdekakan kami, memberikan pencerahan akal budi, merubah kami sehingga kami boleh menjadi para pemimpin dimanapun Tuhan menempatkan kami. Apakah sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang full-timer, sebagai seorang dokter, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pensiunan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai apapun. Kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang memimpin dengan visi yang jelas dari Tuhan. Seperti Nehemia. Juga seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Dan banyak orang yang boleh menjadi pemimpin rohani, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi beban, tapi menjadi berkat dan bahkan meringankan beban orang lain. Terima kasih Bapak, berkati waktu ini ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah paradigma berpikir kami juga boleh diubahkan, sehingga kami boleh menjadi semakin seperti Kristus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah beberapa waktu ini ya membahas dari kitab Nehemia, ya, dan kita menyadari bahwa kitab Nehemia itu adalah satu kitab yang banyak sekali dijadikan sebagai sampel, ya, sampel dari leadership, ya, sebagai sampel dari kepemimpinan, ya, dan ada banyak prinsip-prinsip rohani mengenai kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari kitab Nehemia. Nah, flashback sedikit, ya, 2 minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai itu bagaimana ya seorang pemimpin itu, ya, visinya itu bisa dilahirkan. Ya, itu lahirnya visi, dan ada beberapa hal yang sudah kita pelajari, ya, bahwa visi itu lahir dari adanya pencarian investigatif akan kebutuhan. Ya, Nehemia
dia bisa menjadi seorang pemimpin yang visioner, yang memiliki visi. Oleh karena apa? Dia melakukan pencarian investigatif akan kebutuhan. Ya, dia menanyakan apa yang dialami oleh saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, di Yehuda. Kemudian dia mendengar, ya, waktu dia menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, ya, dikatakan yang terhindar dari perawanan dan tentang Yerusalem, lalu kemudian dia mendapatkan informasi. Ya, mereka mengatakan orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan. Ya, ini adalah penawanan Babel. Ya, karena Yehuda itu ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia, kemudian sebagian besar penduduknya itu ditawan, dibawa ke Babel, ya, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, juga termasuk Nehemia, ya. Nah, tapi ada sebagian kecil yang masih tinggal di Yerusalem, dan dia mendengar laporan mereka dikatakan dalam kesukaran besar, kemudian dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah untuk menolong saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Ya, karena mereka berada dalam kesukaran besar. Ya, jadi di dalam dunia ini kita melihat ada banyak orang yang, ya, itu mengalami kesukaran. Ya, itu mengalami kesukaran di dalam hidupnya. Ya, misalnya apa? Mereka mengalami kesukaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, saya ini sering mengambil sampel, ya, Gunung Kidul. Kenapa? Karena saya selama beberapa tahun, ya, sudah begitu banyak bolak-balik, bahkan juga banyak pekerjaan di sana. Saya melihat bahwa mereka itu memiliki kebutuhan. Kebutuhannya itu apa? Kebutuhan untuk, ya, bisa merevitalisasi, ya, lahan-lahan pertanian mereka yang rusak, ya, oleh karena penggunaan pupuk kimia, kemudian tanahnya juga tipis, ya, rusak, ya, tidak lagi subur, ya, bahkan sudah sangat tidak subur, ya, bukan hanya di Gunung Kidul sebetulnya, di seluruh Indonesia. Dan, ya, dari 2 tahun, ya, ini 2 tahunan ini atau 2 tahun lebih, ya, ini saya melayani, saya bekerja itu di Wonosari, di Gunung Kidul. Saya bisa memahami apa masalahnya, dan, ya, karena apa namanya, kita juga terlibat, ya, selama 2 tahun ini kita mengerti solusinya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Nehemia, ya, pencarian investigatif akan kebutuhan. Kemudian yang kedua, setelah dia mengetahui apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudaranya yang tinggal di Yerusalem itu, lalu kemudian, ya, dia bersimpati secara sungguh-sungguh terhadap kebutuhan. Ya, ketika dia mendengar berita itu, dia katakan, duduklah aku menangis. Dia menangis. Dia bersimpati. Ya, jadi ini kadang-kadang yang terjadi apa, ya? Kita mendengar ada kebutuhan. Ya, itu seseorang atau satu komunitas mengalami masalah. Ya, kita mendengar itu, kita bisa melihat ini respon orang itu seperti apa. Apakah dia simpati? Atau dia masa bodoh? Ya, ini hari Rabu ini, itu saya membawa tamu dari Belanda untuk melihat apa yang kita kerjakan di sana. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya bawa itu tamu-tamu dari Switzerland, dari Malaysia, untuk melihat apa yang kita kerjakan. Ya, dan sekarang mereka sedang bekerja untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan, ya, untuk membantu jemaat-jemaat di wilayah Gunung Kidul, ya, bahkan di banyak tempat, ya, di beberapa tempat lain yang ada di Jawa Tengah. Ya, nah, jadi yang pertama harus mengenali kebutuhan itu melalui pencarian investigatif, ya, melalui bertanya, melalui melihat, ya, kemudian melakukan assessment, ya, itu penilaian. Lalu kemudian, ya, dia bersimpati. Jadi dia bersimpati terhadap penderitaan penduduk Yerusalem. Ya, itu sama, saya juga melihat apa yang terjadi di Gunung Kidul, saya bersimpati melihat, ya, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di sana.
Ya, bersimpati secara sungguh-sungguh terhadap kebutuhan. Ya, nah, bagaimana dengan kita ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, lingkungan kita, di mana kita berada, apakah ada itu? Ya, ada sense of sympathy. Ya, kita bersimpati terhadap kebutuhan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saudara kita. Kemudian yang ketiga, ya, lalu kemudian yang terjadi adalah hati Nehemia atau naluriahnya diikat kepada kebutuhan. Ya, ayat 4b dikatakan dia berkabung selama beberapa hari. Ya, jadi ini sudah lebih dalam lagi dari simpati. Yang pertama, dia mengerti apa kebutuhannya. Yang kedua, kemudian dia bersimpati. Lalu kemudian hatinya, nalurinya, ya diikat pada kebutuhan itu. Ya, di situ dia mulai merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan? Dia berkabung. Kemudian lebih dalam lagi, dia merasakan beban yang kuat terhadap kebutuhan. Ya, dia berpuasa dan berdoa kehadirat Elohim semesta langit. Ya, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia meminta Tuhan untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Ya, jadi ada beban. Lalu kemudian setelah itu, karena dia sudah berdoa itu, ada kepercayaan intuitif, ya, intuisinya. Ya, mulai di situ ada iman bahwa dia dapat memenuhi kebutuhan. Ya, dulu 1 tahun pertama itu saya tidak mengerti apa yang bisa saya lakukan untuk Gunung Kidul. Ya, pelihara kambing salah-salah, nanam pacong juga salah-salah. Ya, atau trial and error. Tapi lama-lama kemudian saya mulai ngerti. Ya, dan punya iman. Saya punya iman, saya tahu apa yang bisa dilakukan. Saya sampai beberapa bulan yang lalu itu kirim surat untuk bisa ketemu bupati dan wakil bupati. Ya, untuk mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan buat Gunung Kidul. Ya, tapi ya itu izin, ya, itu ingin ketemu. Nggak dijawab. Ya, itu banyak pejabat pemerintah begitu kan. Ya, dia mungkin terlalu sibuk ya urusin yang lain. Dia tidak berpikir. Tapi nanti kalau udah mulai pilkada, udah dia mulai dekati masyarakat. Ya, tapi kalau dia sudah menjabat itu dia nggak peduli. Ya. Masyarakat itu seperti apa? Ya, kita kasih bantuan pacong, bibit pacong kepada para peternak. Ya, itu termasuk yang ada di sekitar-sekitar itu. Ya, itu lahan yang kita sewa, itu saya bagi-bagi. Supaya apa? Mereka bisa punya kemandirian untuk pakan hijauan. Karena setiap musim kemarau, ribuan truk dari Bantul, dari Klaten, dari Sleman, itu naik ke Gunung Kidul. Ya, sampai orang bisa jual rumahnya, jual emasnya, ya habis tabungannya untuk ngasih makan sapinya, ngasih makan kambingnya. Ya, nah, tapi setelah 2 tahun ini, ya saya punya kepercayaan bahwa saya dapat memenuhi kebutuhan ini. Saya dapat menjawab kebutuhan itu. Ya, melalui training-training, lalu memberikan ya bantuan bibit kambing dan sebagainya. Lalu kemudian yang keenam itu adalah pertanggungjawaban batin ya terhadap kebutuhan. Ya, dia merasa bahwa dia bertanggung jawab ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, ini adalah tanggung jawab saya. Ya, jadi dia tidak lemparkan, ya udahlah itu urusan orang Yerusalem, yaitu penduduk Yerusalem, biar mereka urus sendiri. Ya, nah kadang-kadang ya di dalam dunia ini ya nggak bisa begitu. Ya, ada orang yang dia tidak bisa menolong dirinya, dia membutuhkan orang lain. Ya, itu saya menemukan itu banyak gereja-gereja, banyak orang-orang Kristen yang ada di wilayah Gunung Kidul ya, dan di mana saja ya sebetulnya ini contoh Nehemia ini bisa kita aplikasikan dalam banyak ya itu banyak bidang ya. Ada orang-orang yang dia nggak bisa ya, dia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia membutuhkan orang lain, dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak orang lain yang terbeban untuk menolong dia
Ya, kalau nggak ada ya walau alam, ya itu orang jadi gelandangan, ya kan? Ya itu kenapa ada orang jadi gelandangan? Karena nggak ada yang bantu dia. Ya, kalau ada yang bantu dia, dia tidak akan jadi gelandangan. Bukan hanya di Indonesia, saya pergi ke India, saya lihat itu ratusan orang di jalan-jalan, itu begeletak jam 12 malam, jam 2 pagi tidur, nggak ada tempat. Ya, saya pergi ke Inggris, di London, juga saya lihat itu. Ya, banyak sekali homeless, udara begitu dingin, ya mereka cuma tidur di trotoar depan toko-toko. Ada yang ya bantu, ya itu kasih makanan, kasih receh begitu. Cuman bantuannya tidak maksimal, ya sekedar supaya dia nggak mati. Ya, nah jadi eh, itu ketika hati kita sudah bersimpati, kemudian ada beban yang kuat terhadap kebutuhan itu, lalu ini seperti Nehemia, dia merasa bahwa dia bertanggung jawab. Ini tanggung jawab saya. Saya harus memenuhi kebutuhan ini. Ya, dan nanti kita akan melihat di dalam kitab Nehemia bagaimana dia memimpin ya pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan bukan hanya itu pembangunan tembok, tapi juga restorasi spiritual. Ya, karena kemudian itu kitab suci, ya Taurat dibacakan di hadapan orang banyak, pertobatan mereka, yang mereka datang kepada Tuhan. Jadi yang dilakukan Nehemia kalau kita lihat itu bukan hanya sekedar itu bangunan fisik. Ya bangunan fisik itu kan nggak kekal, ya satu waktu juga tembok itu akan rusak. Ya kan? Ini semua bangunan fisik yang kita bangun dalam dunia ini, apapun itu. Ya, itu properti yang bersifat fisik, satu waktu itu ya itu akan tidak ada, atau kita sendiri nggak ada dan kita udah nggak lagi membutuhkan itu. Ya, tapi kalau kita membangun manusianya, membangun cara berpikirnya, lalu kemudian membangun yang terutama itu adalah membangun spiritnya, membangun rohnya, menjadikan dia manusia rohani, ya maka itu bernilai kekal, ya karena itu sampai nanti dia itu manfaatnya sampai nanti ketika dia ada di kekekalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketujuh kita sudah belajar minggu lalu, 2 minggu lalu, ya ada tindakan awal untuk memenuhi kebutuhan. Nehemia dia mulai bertindak. Ya dia berbicara dengan raja. Dia bertemu dengan raja, ya, dan menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia mau lakukan. Ya, nah jadi itu yang kita bahas 2 minggu lalu. Ya, bagaimana visi itu lahir. Ya, itu bagaimana visi itu lahir. Nah, sekarang kita akan melihat poin yang berikutnya, ya, yaitu kuasa. Ya, dari mana kuasa untuk menjalankan visi itu. Nah, ini. Ya, kuasa bagi visi itu topik kita pada pagi ini. Ya, dari mana kuasa visi? Ya, itu bagi visi ketika Tuhan memberikan beban kepada kita, ketika Tuhan memberikan beban kepada saya, ya untuk merevitalisasi tanah-tanah di wilayah Gunung Kidul, untuk ya memberdayakan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di wilayah Gunung Kidul. Ya, dari mana visi itu? Ya, setelah saya memahami ya apa yang menjadi kebutuhan mereka sekarang, ya dari mana kuasa bagi visi itu bisa didapatkan, atau datang dari mana kuasa bagi visi itu. Ya, jadi yang pertama itu kita bahas lahirnya visi. Pagi ini kita akan membahas kuasa bagi visi. Nanti 2 minggu lalu kita akan membahas pemberlakuan dari visi. Lalu kemudian ujian-ujiannya, bahwa visi itu juga akan mengalami ujian-ujian. Ya, seorang visioner pasti dia akan menghadapi banyak ujian, banyak tantangan, ya. Tapi ya oleh karena visinya itu jelas, apalagi itu dari Tuhan, ya, dan dia sudah mendoakan itu, nanti akan itu pada akhirnya ya, dia bisa, ya visinya itu bisa berhasil, ya memenuhi kebutuhan.
Ya, ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Ya. Nah, ini ada kutipan yang bagus dari Andy Stanley. Ya, dia mengatakan begini. Setialah mengerjakan apa yang Anda dapat lakukan. Ya, setialah mengerjakan apa yang Anda dapat lakukan. Ya, dan percayakanlah kepada Tuhan untuk apa yang Anda tidak dapat lakukan. Ya kan, dalam dunia ini kan begitu. Ya, dalam hidup ini kan begitu. Ada hal yang bisa kita lakukan. Kalau itu bisa Anda lakukan, ya, itu kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan setia. Ingat ya, Tuhan itu tidak mencari orang yang sukses. Tuhan itu mencari orang yang setia. Ya, orang yang setia itu adalah gambaran orang yang tekun. Ya, ketika ada masalah dia tidak lari. Ada masalah dia, itu ada orang kan begitu, ada masalah, itu ada benturan, itu dia lari. Lalu kemudian coba mengerjakan yang lain. Ada masalah lagi, itu dia pergi. Sehingga dia tidak pernah belajar, tidak pernah bisa sungguh-sungguh itu belajar itu bidang itu, ya, atau pekerjaan itu. We need to be skillful. Ya, saya sebelumnya ini saya sudah bergabung dengan EVC itu setahun ya, setahun sebulan lah. Ya, sebelumnya saya tidak bisa mengedit video. Sekarang saya sudah bisa mengedit video. Udah bisa bikin video, motong-motong, nyambung-nyambung gitu. Ya, bulan Mei mau ke Thailand, itu belajar lagi. Itu bidang yang lain. Ya, itu berkenan dengan media. Saya bukan orang di situ. Saya tidak pernah ya, itu belajar formal untuk bidang video, yaitu making film dan sebagainya. Tapi kemudian mulai melihat, belajar, coba. Ya, trial and error. Ya, nah jadi apapun ya kita bisa belajar, dan kalau itu sesuatu yang kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita untuk melakukannya, maka kita harus setia mengerjakannya. Ini ibu pendeta ini, dia keahliannya bahasa Inggris, nerjemahin. Udah 100 lebih buku dia terjemahin. Udah beratus-ratus artikel, kesaksian dan sebagainya yang sudah dibaca, sudah ditonton, sudah didengarkan. Ya, boleh saya katakan ya, ini selama 20 tahun ini oleh jutaan orang. Ya, kita bisa cek gitu. Ya, yang nonton itu kesaksian-kesaksian, yang baca artikel dan sebagainya, dan itu sudah ada di mana-mana. Di berbagai web yang lain. Ya, kita jadi penginjil, kita jadi misionari, ya, dengan bekerja di depan laptop. Ya, dulu kepinginnya kamu itu mau kemana? Mau ke Australia, itu jadi India. Ya, jadi setelah mendengar kesaksian satu misionari PPI, itu Pak Gladstone ya, itu sudah meninggal kalau nggak salah. Ya, yang melayani itu puluhan tahun ya, seumur hidupnya ya, sampai dia meninggal itu di India dengan istrinya ya, istrinya orang NTT. Ya, dulu ini Bu Pendeta, dia merasa terpanggil untuk melayani ke India, menjadi misionari. Ya, dia tidak pergi ke sana, tapi itu tulisan dia sudah dibaca orang-orang di India. Ya, terjemahan dia dibaca orang-orang di India. Ya, nah jadi ini ya, setialah mengerjakan apa yang Anda dapat lakukan, dan percayakanlah kepada Tuhan untuk apa yang Anda tidak dapat lakukan. Yang kita tidak dapat lakukan, ya kita setia saja. Ya.
itu kita setia bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Lah kalau kita ini bagian kita aja kita nggak lakukan, kok kita mengharapkan Tuhan melakukan bagiannya? Bagian kita saja yang Tuhan percayakan, ya, yang Tuhan istilahnya, you nggak perlu berdoa pun kok bisa lakukan itu gitu loh. Kok tidak lakukan? Bagaimana you berharap Tuhan akan melakukan bagian? Nah ini maksud dari tulisan Andy Stanley. Ya, kita tidak dipanggil menjadi orang sukses berdasarkan standar yang biasa, melainkan seperti sebuah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Menjadi seperti itu tak mungkin terjadi jika kita hanya tinggal sendiri. Ya, kita membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak dipanggil menjadi orang sukses berdasarkan standar biasa. Ya, orang sukses standar biasa itu apa? Menjadi seperti Elon Musk, Bill Gates, ya kan? Oh, itu yang hebat-hebat banget. Kalau di Indonesia kamu jadi apa misalnya? Ya, jadi seorang profesor di sekolah di universitas misalnya, atau menjadi pejabat tinggi misalnya. Itu semua adalah standar biasa. Tetapi menjadi sebuah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, itu berbicara tentang manusia rohani. Ya, menjadi manusia rohani. Kalau kita menjadi manusia rohani, maka kita akan bisa mempengaruhi orang lain secara rohani. Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, nah ini yang dimaksudkan oleh Oswald Chambers. Itu Chambers. Mata yang buruk membatasi pandangan Anda. Visi yang buruk membatasi pekerjaan Anda. Ya, kalau mata kita rabun ya, ini seperti saya ini, kalau buka kacamata nggak bisa baca. Itu tulisan yang kecil. Makanya harus itu pakai kacamata. Nah, demikian juga dengan visi. Ya, ada orang dalam hidupnya itu, dia tidak punya visi. Ya, itu kalau saya bertanya kepada Anda, apa sih visimu? Apa visi Anda di dalam hidup Anda? Ya, itu tadi saya sudah itu menceritakan sedikit ya, itu visi saya buat Gunung Kidul. Ya, kalau visi saya untuk pekerjaan Tuhan adalah supaya sebanyak mungkin orang bisa mendengar Injil dan percaya kepada Yesus. Ya, itu kerinduan saya. Setiap orang boleh datang kepada Kristus, siapapun dia. Ya, karena itu syarat untuk dia bisa masuk ke surga. Dia harus datang kepada Yesus. Ya, saya punya keyakinan itu dan itu yang terus saya lakukan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Visi yang buruk membatasi pekerjaan Anda. Ya, saya sangat jelas sekali dengan visi. Ya, itu visi itu. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan nyatakan ya waktu dia panggil saya menjadi full time dan juga ya, itu pada saat Sean lahir ya, itu Tuhan ingatkan itu lagi. Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang muda dan kemuliaan Tuhan telah bersinar atasmu. Lihatlah kegelapan menutupi bumi. Ya, dan Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya telah bersinar atasmu. Lihatlah mereka semua datang, anak-anakmu dari seluruh penjuru dunia. Mereka digendong. Mereka akan datang dengan membawa persembahan dan aku akan memuliakan tempat kudus. Itu visi yang Tuhan berikan. Bangkit menjadi terang karena kekelaman menutupi bumi. Ya, itu berbicara tentang sebetulnya penginjilan. Ya, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada. Ya, nah ini ya, visi yang buruk membatasi pekerjaan Anda.
Hingga seseorang mendapatkan visi tentang pencapaian yang mungkin dan merasakan bahwa Tuhan memimpinnya kepada suatu pekerjaan tertentu, sesungguhnya ia kurang mendapatkan inspirasi yang diperlukan untuk mencapai sukses yang sejati. Hingga seseorang mendapatkan visi tentang pencapaian yang mungkin. Apa pencapaian yang mungkin? Waktu saya mengatakan, saya ingin merevitalisasi tanah-tanah lahan pertanian yang ada di Gunung Kidul. Itu mungkin nggak dilakukan? Mungkin. Tetapi oleh lebih banyak orang atau oleh semua petani yang ada di sana. Kalau mereka mendengarkan apa yang kita sarankan, melakukan apa yang kita sarankan. Ya, itu di berbagai desa kami punya mitra-mitra yang pelihara kambing, sekarang mulai punya banyak indigo sampai ratusan. Minggu lalu kita kasih kapulaga, mereka mulai tanam, tapi kita ajar itu bagaimana memfermentasi itu serintil, ya, itu serintil kambing, mulai pakai, dan tanah-tanahnya mulai subur. Ya, itu adalah pencapaian yang mungkin. Ya. Dan merasakan bahwa Tuhan memimpinnya kepada suatu pekerjaan tertentu, ya, itu berbicara sesuatu yang apa istilahnya, ya, revitalisasi lahan. Ya, tapi juga tujuan yang lebih jauhnya adalah apa? Supaya gereja-gereja, jemaat-jemaat menjadi berkat bagi sekitarnya. Mereka menjadi terang, mereka memberikan pencerahan. Ya, itu bagi masyarakat. Gereja itu nggak cukup. Ya, dia cuman ibadah itu nggak cukup. Dia harus melakukan sesuatu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, di mana gereja, di mana jemaat itu, di mana orang Kristen itu berada. Nah ini. Ya, hingga seseorang mendapatkan visi tentang pencapaian yang mungkin. Nah, coba kita lihat dalam hidup kita ini, apa visi kita tentang pencapaian yang mungkin. Dan kita tahu, kita merasakan bahwa Tuhan memimpin kita untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau itu tidak ada, ya ini kita ini seperti orang yang apa ya hidupnya itu liar gitu loh. Ya, ini tanpa visi, itu orang tanpa visi kan seperti orang hidup tanpa pemimpin kan. Ya udah hidup skenanya aja. Aku suka lakukan ini, aku lakukan ini, aku suka lakukan itu. Ya. Coba bayangkan ya, Indonesia ini tidak dipimpin oleh seorang Jokowi yang visioner. Ya, Jokowi itu seorang pemimpin visioner. Ya, dia bisa melihat bahwa Pulau Jawa ini sudah terlalu padat. Ya, sumber dayanya itu udah sangat apa ya? Ya karena begitu banyak penduduknya, dia mau pindahin sekarang ke wilayah Kalimantan. Ya, 2024 ibu kota akan dipindahkan. Ya, itu sampai si Kora juga mau pindah, bukan mau pindah, dia mau kerja di situ. Ya, aku mau kerja di IKN katanya. Saya bilang bagus. Ya, nanti Istana Negara ada di situ. Ya, kantor-kantor departemen semua ada di situ. Kedutaan-kedutaan besar akan dipindahkan ke situ. Ya, itu akan menjadi kota yang maju, tapi sudah didesain dengan bagus. Ya, menjadi kota yang menjadi ibu kota yang ramah lingkungan. Bagus sekali kalau kau bisa kerja di situ, gue bilang. Ya, tapi bisa itu kalau tidak, itu bisa tercapai kalau kita tidak punya pemimpin yang visioner. Makanya Jokowi itu dia sangat concern sekali kan. Siapa nanti akan menggantikan dia? Ya, ini apakah yang sudah saya canangkan ini nanti akan terjadi? Ya, dia dulu mencanangkan itu Jakarta, Sodetan Ciliwung. Begitu Ahok udah nggak menjabat, mandek itu kan. Baru kemudian ini setelah ada pejabat sementara ini kan Heru siapa itu. Ya, dalam 1 bulan 1 bulan setengah itu selesai. Kalau enggak itu habis-habisan terus itu terkepung banjir itu Jakarta. Sebentar aja hujan banjir.
Walaupun PR-nya masih banyak, tapi dia sudah punya visi bahwa itu bisa dilakukan. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu ya. Kita harus menjadi seorang yang visioner. Ya, apa pencapaian yang mungkin yang Anda ingin ya itu raih atau ingin lakukan. Dan Anda merasa bahwa Tuhan memimpin Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Saya secara pribadi, saya nggak punya uang buat beli kambing dibagi-bagi ke jemaat-jemaat. Nggak ada. Indigo Vera, berapa itu sekali bagi kita bisa 200. Untuk kambing satu berapa itu harganya? 1,5 sampai 2 juta. Satu ekor. Ada yang kita kasih 3, kadang-kadang ada yang kita kasih 4, ada yang kita kasih 2. Udah berapa? Mungkin udah ada 100 kambing itu kita bagi-bagi. Bayangkan itu, berapa itu? Ya. Tapi itu adalah pencapaian yang mungkin. Dan Tuhan kemudian apa? Gerakan. Ada lembaga dari Amerika memberikan bantuan. Sekarang kita akan melihat. Ini apakah ini ada satu lembaga Kristen. Ini dari Swiss. Kemarin ada satu pendeta dari Swiss. Itu kontak saya. Tolong temani saya. Oktober, November ke Sumba. Dia mau melihat apa yang bisa dikerjakan di Sumba. Itu Sumba itu daerah Kristen. Miskinnya luar biasa itu kan. Ya, saya pernah ke Sumba Barat. Ya, itu Indomaret nggak ada. Dia bilang, ini ibu kota kabupaten ini kok cuman seperti sebuah, ya itu desa berukuran sedang, ya, atau mungkin cuman ibu kota kecamatan. Ya, itu yang ada di mana? Itu di Pulau Jawa, miskin. Nah, jadi itu saya mengarahkan dia, coba. Itu Sumba bisa ditolong. Ya, ini saya juga kepingin itu bisa, itu di sana mereka bisa pelihara kambing, bisa ada indigo vera, bisa punya apa reaktor biogas, kemudian bisa bertani dengan bagus karena lahan pertanian ini jelek banget. Tanahnya berbatu-batu juga sama seperti Gunung Kidul. Di Soe juga seperti itu, ya, di banyak wilayah di NTT juga seperti itu. Ya, nah jadi kita ini karena belajar dari Gunung Kidul selama 2 tahun ini, akhirnya kita mulai itu banyak ide-ide. Wah, kita bisa kerjakan ini, bisa kerjakan ini, bisa kerjakan ini, dan apa? Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan saat kita melakukannya, Tuhan, dia melakukan bagian. Makanya tadi Andy Stanley dia bilang, setia mengerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya dia. Ya, kalau visi itu dari Tuhan, pasti ya itu sesuatu yang secara manusiawi ya tidak mungkin bisa dicapai. Sepertinya tidak mungkin bisa dicapai. Makanya kita membutuhkan yang namanya divine intervention. Intervensi ilahi. Nah, kalau Tuhan sudah bekerja, bertindak, kita akan bilang begini, aduh, ya itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan hidup kita ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Ya, kita harus percaya, kita harus punya iman. Ya, di dalam Ibrani ayat 11 ya, di situ dikatakan apa? Tanpa iman tidak seorang pun bisa berkenan di hadapan Elohim. Tanpa iman kita itu tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus punya iman. Nah, jadi itu dari mana kuasa untuk visi itu? Yang pertama adalah Nehemia dia dekat dengan Tuhan. Ada kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ya, dia mengenal Tuhan. Dia punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ya, ini ayat 4c, dan aku berpuasa dan berdoa kehadirat Elohim semesta langit, kataku, ya Yahweh Elohim semesta langit, Elohim yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap
orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Ya, jadi dari isi doa Nehemia kita memahami bahwa dia memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Dia punya relasi dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini punya relasi pribadi nggak dengan Tuhan? Ya, saya dalam hidup saya itu hampir-hampir itu, ya boleh dikatakan nggak pernah minta itu sama Tuhan itu. Tapi dia kasih terus. Pokoknya saya cuma berpikir gimana ya bisa memberdayakan hidup orang lain gitu. Nggak tahu tuh, itu dia kasih terus. Dia kasih terus. Ini bagaimana memberdayakan gereja-gereja. Itu dia kasih terus. Dia kasih terus. Nah, jadi itu yang pertama ya, kita belajar dari Nehemia, ada kedekatan hubungannya dengan. Ini tulisan dari Francis Robert. Hiduplah dekat padaku dan aku akan melayani engkau secara rahasia dan mengerjakan sesuatu yang dalam serta tersembunyi di mata manusia. Hiduplah dekat padaku. Jadi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun. Ya. Waktu kita lagi pesiar, misalnya kan, lagi berwisata, lagi duduk nonton TV, ya itu kita memikirkan Tuhan dan pekerjaannya. Ya, waktu kita itu lagi jalan kemana, jadi itu selalu terkonek dengan dia. Ada hubungan pribadi dengan dia. Ya bahaya sekali kalau dalam hidup ini kita tidak terkonek dengan dia. Kita mengalami kesulitan, kita cari manusia, bukan cari Tuhan dulu. Padahal harusnya apa? Cari Tuhan. Ya, dalam hidup saya juga mengalami masa-masa sulit. Ya. Ini tapi Eli nggak pernah tahu pas itu. Nggak pernah cerita ke jemaat ya Eli ya. Itu sampai ada seorang itu teman, ya dia seorang pejabat itu, yang ya, kita dekat, tapi itu saya lihat hidupnya penuh masalah. Itu penuh masalah. Dan selalu curhat. Jadi orang itu kalau dia selalu curhat, ya dia curhat kesulitan hidupnya, ya itu memperlihatkan orang itu bukan orang rohani. Orang rohani itu tidak begitu. Manusia rohani itu tidak begitu. Dia curhatnya sama Tuhan. Dan dia tidak berdoa di telinga manusia. Dia curhatnya sama Tuhan. Dan nanti, ya, itu nanti Tuhan sendiri akan menggerakkan. Entah itu situasi, entah orang-orang, ya, untuk bekerja, itu bersama-sama dengan dia, untuk mencapai visinya. Nanti kita akan melihat ya bagaimana Tuhan menggerakkan hati raja. Tuhan menggerakkan ya itu pembesar-pembesar, Tuhan menggerakkan orang Yerusalem untuk mendukung visi dari Nehemia. Karena itu visi yang dia benar-benar doakan ya, dan dia tahu itu dari Tuhan, dan itu sesuatu yang mungkin dikerjakan karena Tuhan. Dan itu luar biasa kan, mereka cuma membangun berapa lama itu tembok itu. Seluruh rakyat bekerja. Itu menggerakkan itu satu penduduk itu luar biasa. Kalau kita jadi ketua RT aja ini menggerakkan ya ini semua warga di RT untuk kerja bakti aja belum tentu bisa. Apalagi satu kota. Ya, itu satu masyarakat Yerusalem. Ya, tapi karena Nehemia dia dekat dengan Tuhan, ya maka Tuhan bekerja di dalam dirinya. Ya, ini yang dikatakan Francis Robert. Tuhan, aku kata Tuhan akan melayani engkau secara rahasia, ya, dan mengerjakan sesuatu yang dalam serta tersembunyi di mata manusia. Orang lain mungkin akan melihat hasilnya, namun prosesnya akan tetap rahasia. Orang lain bisa melihat hasilnya,
Tapi proses menuju kepada hasil itu rahasia orang yang visioner ini dengan Tuhan. Ya, ini kalimat yang bagus ya dari Francis Robert. Ya, ini juga semua yang kita inginkan di dalam Kristus akan kita dapatkan di dalam Kristus. Jika menginginkan sedikit, kita akan mendapatkan sedikit. Jika menginginkan banyak, kita akan mendapatkan banyak. Tetapi bila kita menyerahkan sepenuhnya pada Kristus, Ia akan memberikan semua perbendaharaan Tuhan. Ia akan memberikan semua perbendaharaan surga. Ya, kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita, menyerahkan masa depan kita, ya, menyerahkan pemikiran kita. Tuhan, aku ingin jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, aku ingin jadi berkat bagi pekerjaan. Kalau orang berdoa seperti itu, ya, Tuhan, aku ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, aku ingin orang itu sebanyak mungkin orang bisa mengenal Engkau. Tuhan, aku ingin supaya ini anak-anakku bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Sekarang saya mau tanya, kalau kita berdoa seperti itu, mungkin nggak Tuhan tidak mengabulkan itu doa kita? Nggak mungkin kan? Ya, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 kalau nggak salah. Dia mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, sering sekali orang fokus kepada itu kalimat di bagian yang kedua. Kalau saya minta apa saja yang saya kehendaki, maka saya akan menerimanya. Dia lupa dengan kalimat yang pertama. Ya, itu paragraf yang pertama. Itu bagian yang pertama. Yesus bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya kamu tinggal dalam Kristus, saya tinggal dalam Kristus, dan firman-Nya tinggal di dalam saya. Kalau firman-Nya tinggal di dalam saya, maka kehendak saya itu akan sesuai dengan firman-Nya, iya kan? Kalau saya tinggal dalam Kristus dan firman-Nya, ya itu perkataannya, hukum-hukumnya, ya tinggal di dalam saya, maka saya akan berdoa sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya menjadi kehendak saya. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah supaya semua orang bisa diselamatkan. Jadi kalau saya berdoa buat keselamatan anggota keluarga saya, mungkin nggak Tuhan tidak menjawabnya? Nggak mungkin kan? Kalau saya berdoa supaya anak-anak saya, Tuhan, saya berdoa anak-anak saya ini jadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Supaya mereka bisa melebarkan kerajaan-Mu. Supaya hidup mereka bisa, ya itu benar-benar, ya itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin nggak Tuhan tidak bilang ya untuk doa seperti itu? Nggak mungkin. Karena itu adalah kehendak. Ya, tapi kalau saya berdoa begini, Tuhan berikanlah saya rumah seharga 5 miliar. Itu bisa nggak Tuhan jawab? Ya, ya bisa aja kalau itu dia merasa dalam hikmatnya dia, oh ya ini bagus ini kalau apa ini si Kora ini punya rumah 5 miliar, dia nanti akan pakai ya itu Tuhan tahu dia akan pakai rumahnya untuk persekutuan, ya itu para misionari datang ke kotanya akan tinggal itu di rumahnya hamba Tuhan, ya itu dia tampung, ya kemudian ya dia juga dengan hartanya dia akan mensupport pekerjaan Tuhan begitu. Itu kalau Tuhan tahu, karena hanya Dia yang bisa melihat masa depan kan. Kita nggak tahu. Ini sering sekali yang terjadi, justru orang punya uang banyak, orang kaya raya hidupnya jadi rusak. Benar nggak? Orang begitu kaya hidupnya jadi rusak, anak-anaknya jadi rusak. Jangan pernah kita itu mendidik anak kita begitu. Ya, kita harus mendidik anak kita, mereka bisa menyadari ya sulitnya mencari uang. Ya, itu mencari apa? Kita perlu itu mengajari mereka untuk itu survival ya, karena hidup ini berat.
hidup ini sulit dan mereka akan mengalami banyak benturan-benturan, banyak tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Makanya lihat, ya, orang-orang yang paling berhasil, ya, itu dalam pencapaian, ya katakanlah misalnya kita bicara itu pencapaian itu financial atau materi misalnya. Ya, orang yang jadi konglomerat rata-rata itu adalah anak-anak yang dulunya dari keluarga yang sangat susah hidupnya. Dia banyak mengalami penderitaan, dia banyak kesulitan, sehingga apa? Dia menjadi orang yang berhemat. Nah itu ya, jadi kita perlu juga mendidik anak-anak kita untuk mereka bisa tahan banting. Nah ini yang dikatakan Henry Benjamin Whipple, ya bila kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Kristus, maka Dia akan memberikan semua perbendaharaan Tuhan. Jadi itu yang pertama, kuasa bagi visi, hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, orang ya kita punya kepastian bahwa Tuhan adalah jawaban. Ya, bukan orang lain adalah jawaban. Bukan diri saya adalah jawaban. Bukan bos saya adalah jawaban. Tapi Tuhan adalah jawaban. Dia adalah jawaban untuk semua persoalan saya. Dia adalah jawaban untuk semua kebutuhan saya. Jadi kita harus punya itu, kepastian bahwa Tuhan adalah jawaban. Ya. Berilah telingamu, ya ini doa Nehemia. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Ya. Jadi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa seperti ini, kenapa? Karena Nehemia, dia punya kepastian, keyakinan, bahwa Tuhan adalah jawab. Bukan raja. Ya, dia itu adalah orang kepercayaan raja. Tapi dia tahu bahwa yang pertama adalah I have to come to God first. Saya harus datang kepada Tuhan dulu. Ya, supaya dia sendiri yang bekerja. Dan kalau dia sudah bekerja, kalau Tuhan sudah membuka pintu, ya kan, di dalam Wahyu kalau nggak salah ya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah buka pintu untuk kita, tidak ada yang dapat menutup. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali tanpa perlu mengerti mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan. Itu salah satu tanda kedewasaan rohani. Jadi kalau misalnya kita satu waktu mengalami kesulitan dalam hidup, ya, itu saya pernah mengalami seperti itu. Kehilangan pekerjaan dan gaji yang lumayan. Ya, tapi ya kita yakin aja. Nggak berapa lama ada yang telepon dari Malaysia. Ya mau jadi ini nggak? Ya. Kami menawarkan pekerjaan ini buatmu. Pekerjaan itu datang sendiri. Ya, datang sendiri. Dan bukan hanya itu, saya kalau mau cerita itu nggak habis-habis lah ya. Tapi intinya bahwa ya Tuhan itu memegang kendali. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup saya, atas hidup keluarga saya, atas masa depan saya, Anda itu orang yang paling malang. Ya, tidak memiliki kedewasaan rohani. Ya, jadi tanda kedewasaan rohani itu adalah kita punya keyakinan Tuhan memegang kendali dan kita nggak perlu mengerti mengapa ia melakukan apa yang ia lakukan. Tuhan Yesus bilang apa? Pandang burung-burung di apa? Itu di ladang, burung pipit dijual. Cuma 2 ekor seduit katanya. Tapi tidak ada satupun jatuh ke tanah tanpa diketahui oleh Bapamu. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Pandang burung-burung di ladang, tidak menanam, tidak
tidak menanam dan tidak itu menyiram, tapi diberi makan. Mereka tidak menanam, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mengapa kamu khawatir akan pakaian dan sebagainya? Ya, jadi Tuhan memegang kendali atas hidup itu. Visi adalah, ini dari Andy Stanley lagi. Ya, jadi ini definisi yang bagus banget ya tentang visi. Apa sih visi itu? Visi adalah suatu gambaran mental yang jelas tentang apa yang dapat terjadi, dinyalakan oleh keyakinan bahwa hal itu pasti terjadi. Visi adalah suatu masa depan yang dikehendaki, suatu tujuan. Visi selalu berlawanan dengan keadaan dunia saat ini. Ya, ini saya bisa memberikan contoh yang paling gampang dari apa yang 2 tahun ini saya kerjakan di Gunung Kidul. Lahan-lahan rusak, tanah gersang, jagungnya kecil-kecil. Ya, itu hasil kacangnya keras, banyak yang hitam. Ya, itu kadang-kadang ngilu gigi kita itu gigitnya. Oleh karena itu tanahnya rusak. Ya, tetapi kita punya itu visi bahwa kita bisa merevitalisasi, membuat lahan-lahan pertanian ini menjadi subur lagi. Awalnya saya nggak tahu bagaimana caranya. Nggak ada yang mengajari saya, kita hanya coba begini, coba begitu. Akhirnya ketemu. Oh, ini solusinya. Cuman ini harus secara masif dilakukan supaya bisa lebih cepat. Ya. Ini mengapa? Karena petani keenakan pakai pupuk kimia. Lebih ringan, lebih cepat pekerjaannya. Ya. Ini kadang-kadang kami bawa 55 karung. Ya, itu tai kambing. 55 karung yang udah difermentasi. Anda bayangkan, 55 karung itu dibawa. Lalu siram itu pupuk. Pekerjaannya banyak, tapi hasilnya jelas. Kita bisa panen pacong itu hanya 1 bulan. Ya, nah jadi visi adalah satu gambaran mental yang jelas tentang apa yang dapat terjadi. Nah, apa gambaran mental kita tentang misalnya apa pekerjaan kita, ya keluarga kita misalnya, ya itu tentang anak-anak kita. Apa gambaran mental? Ya, itu mereka akan jadi apa? Visi adalah suatu masa depan yang dikehendaki. Kita menghendaki masa depan yang bagaimana kepada anak-anak kita. Atau ya itu sebetulnya yang paling pas itu adalah misalnya Corazon misalnya kan. Ya, dia ini punya visi apa untuk hidupnya? Ya untuk masa depannya ya bulan Maret dia wisuda. Tapi nanti Januari udah bisa itu melamar pekerjaan gitu kan. Nah, itu saya tidak tahu. Itu dia punya visi apa tentang hidupnya. Dia akan ada di mana, dia akan mengerjakan apa. Ya, itu saya bilang, Kak, kamu coba itu melamar ke Bank Indonesia, aku bilang. Ya, nanti kita lihatlah. Ya, atau ke Departemen Keuangan, saya bilang begitu. We'll see where the Lord is leading her. Ya, Tuhan akan mimpin dia kemana. Ya, tapi you harus punya tujuan di dalam hidupmu. Ya, itu selalu saya bilang begitu. Itu cuma pemikiran saya nggak tahu dia maunya bagaimana. Ya, itu terserah dia. Ya, visi selalu berlawanan dengan keadaan dunia saat ini. Kemudian yang ketiga, ya, sekarang saya cepat saja karena waktu, pengakuan akan dosa yang mendasar. Ya, jadi setelah dia menyadari Tuhan adalah jawaban, kemudian Nehemia dia mengakui dosa-dosa yang mendasar. Dia mengatakan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap. Ya, Nehemia mengakui bahwa orang-orang Israel itu hidupnya menderita karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Apa dosanya? Dosa penyembahan
berhala. Makanya mereka dibuang. Mereka diusir dari tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, mereka menentang dia. Kalau sekarang, orang Israel nggak bisa hidup damai di negaranya. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Mungkin mereka masih percaya kepada Yahweh, tapi mereka tidak percaya bahwa Yahweh sudah datang ke dalam dunia di dalam Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Mereka, orang Yahudi, masih menolak Kristus. Makanya mereka hidupnya nggak pernah tenang. Ya, itu kemarin ada berapa? 7 orang ya. 7 orang Israel dibunuh. Ditembakin itu di Yerusalem Timur, di kota tua. Sampai Benyamin Netanyahu, dia ngumpuli kabinetnya. Mereka lagi mau menerapkan sesuatu, satu hukum atau undang-undang. Wah, ini nggak tahu nih, ini bakalan akan bereskalasi. Akan ini bisa banjir darah lagi. Ya, tapi mengapa mereka mengalami itu? Karena mereka menolak Kristus, menolak Mesias. Nah, dalam konteks Nehemia, dia mengakui bahwa dia dan orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Mengakui segala bentuk dosa, berat atau ringan tanpa keinginan untuk dimerdekakan adalah sebuah sikap melecehkan. Karena pengakuan dosa seperti itu tidak memiliki ujung yang lain. Jadi, akui dosa, entah besar atau ringan, tapi juga harus punya kerinduan untuk apa? Dimerdekakan dari ikatan dosa ini. Ya, dimerdekakan dari ikatan dosa. Ini kalimat yang bagus dari hamba Tuhan yang termasyhur, Dwight L. Moody. Ya, dia mengatakan Tuhan tidak mencari bejana yang terbuat dari emas dan tidak juga meminta bejana perak. Tetapi ia menghendaki bejana yang bersih. Ya, Tuhan mau menguduskan kita, membersihkan kita supaya apa? Kita layak dipakai untuk ya kemuliaannya, untuk kemuliaan kerajaan. Kemudian yang keempat, jadi Nehemia mengakui dosa, jadi membersihkan dosa, sehingga Tuhan bisa terus bekerja dalam hidupnya. Kemudian menyucikan, ya, penyucian dosa-dosa dan motif-motif, ya, jadi motivasinya disucikan. Ya. Dia mengatakan, aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-mu itu. Ya, jadi dia mengingat ya penderitaan yang dialami oleh orang Israel karena mereka sudah melawan perintah Tuhan yang sudah disampaikan kepada Musa. Salah satunya apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Nehemia dia mengakui dosa itu secara spesifik. Dosa terhadap apa? Dosa terhadap perintah-perintah Tuhan, ketetapan dan peraturan yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi tujuannya apa? Untuk penyucian dosa dan juga motif. Ya, supaya ingat motivasi dia untuk melayani Tuhan itu apa. Orang pria mengakui dosa-dosanya di hadapan seorang saudara tahu bahwa ia tidak lagi sendirian dengan dirinya. Ia mengalami kehadiran Tuhan dalam realitas dengan orang lain. Selama saya hanya tinggal sendiri ketika mengakui dosa-dosa saya tetap berada di tempat gelap. Namun di hadapan seorang saudara, dosa harus dibawa ke tempat terang. Ya, ini Dietrich Bonhoeffer. Ya, ini dia dibunuh oleh Hitler karena menyatakan kebenaran. Dia mengingatkan gereja di Jerman akan kejahatan Nazi. Ya, karena gereja sudah dipengaruhi nih oleh ini partai Nazi dengan ideologi yang rasisnya. Ya, akhirnya dia dibunuh oleh Hitler. Ini Dietrich Bonhoeffer. Ya, dia menulis pentingnya untuk mengakui dosa di hadapan saudara yang lain.
mengakui bahwa dia sudah melanggar perintah Tuhan. Lebih baik tetap menjaga diri Anda bersih dan cerah. Diri Anda adalah jendela yang melaluinya Anda harus melihat dunia. Jadi kalau diri kita ini bersih, ya dengan kata lain, ya itu pemikiran kita, kemudian motivasi kita itu kudus, maka mata batin kita pun bisa melihat dunia ini dengan benar. Ya, itu dengan jelas. Ya, tapi kalau ini pemikiran kita ini tidak kudus, ya penuh dengan hawa nafsu, ya itu penuh dengan apa? Untuk mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri misalnya. Ya, itu penuh dengan kesombongan misalnya, maka kita juga akan ya ini melihat dunia ini secara keliru. Ya, itu secara salah, ya itu maksud dari Josh Bernard Shaw. Pengampunan selalu gratis, tetapi tidak berarti bahwa pengakuan dosa selalu mudah dilakukan. Kadang-kadang amat sukar, bahkan sakit untuk mengakui dosa-dosa kita dan menyerahkan diri pada pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi pengampunan itu gratis, tetapi pengakuan dosa seringkali apa? Sulit untuk dilakukan, kadang amat sakit. Ya, ini dari Erwin Lutzer. Hanya ketika kita telah berlutut di hadapan Tuhan, kita bisa berdiri di hadapan manusia. Amin. Ya, jadi waktu kita sudah berlutut, menyerah di hadapan Tuhan, kita bisa berdiri di hadapan manusia. Yang kelima, ya dari mana kuasa bagi visi Nehemia itu datang? Dia mengklaim janji-janji Tuhan. Ya, dia mengatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya, jadi ini Tuhan sudah ingatkan. Ya, kalau orang Israel berubah setia, mereka akan diserakkan di antara bangsa-bangsa. Tapi kalau berbalik kepada Tuhan, ya melakukan ya kembali mengikuti perintahnya, maka sekalipun mereka dibuang, Tuhan akan kumpulkan kembali. Itulah janji Tuhan, mengklaim janji-janji Tuhan. Kita juga harus berani mengklaim janji Tuhan. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kemudian motivasi kita disucikan, ya itu dari sebelumnya kita menjalani hidup untuk memuaskan hawa nafsu, kesenangan kita, kemuliaan kita sendiri, kemuliaan keluarga kita sendiri, tapi kemudian sekarang mindset kita diubah. Tuhan, aku mau hidup menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya, jangan pernah hidup untuk dirimu saja atau keluarga. Berpikir bagaimana Tuhan, tangan saya, otak saya ini yang bisa saya lakukan, kaki saya ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Ya, nah ini Nehemia, dia mengklaim janji-janji Tuhan. Christy Swain, berdoa adalah urusan berbahaya, hasilnya pasti datang. Kalau kita berdoa, ini urusan berbahaya. Kenapa? Pasti hasilnya itu datang. Waktu kita itu berdoa begini, Tuhan jadikan saya seperti Abraham, yang engkau katakan olehmu seluruh kaum di atas bumi ini akan mendapatkan berkat. Ya, itu Tuhan pasti jawab doa kayak begitu. Pasti Tuhan jawab. Kalau kita berdoa, ya, ini misalnya si Korah berdoa begini, Tuhan, ya, itu jadikan aku berkat bagi bangsa ini. Beri aku kepercayaan, itu pekerjaan yang bagus, supaya melalui hidupku, bangsa ini menjadi semakin maju, ya, masyarakatnya semakin maju, nama Tuhan akan dimuliakan. Nanti Tuhan akan pimpin dia. Nggak tahu tuh bagaimana prosesnya. Itu dia akan jadi apa, itu nggak tahu.
nanti Tuhan akan pimpin. Ya, itu maksudnya krisis win. Berdoa itu urusan berbahaya. Hasilnya pasti datang. Ya. Jadi berdoa kadang-kadang gini ya. Ada orang, ini kalau saya berdoa sampai jungkir balik, ya, atau berdoa, ya itu harus apa? Harus pukul-pukul tembok, ya, pukul-pukul lantai, harus jerit-jerit. Ya nggak perlu begitu kali. Kalau menurut saya nggak perlu seperti itu. Berdoa tidak perlu seperti itu. Ya. Mengapa? Karena berdoa itu adalah kita datang kepada Bapa kita. Nggak perlu kita teriak-teriak kan itu kepada Bapak kita. Wah, aku lapar misalnya gitu kan. Ini tolong kasih makan. Kita cukup bilang, Pak, ini aku lapar nih. Aku butuh makan. Itu dia pasti kasih nggak? Dia pasti kasih. Itu kebutuhan basic. Urusan makanan, pakaian, ya itu tempat tinggal, itu dia pasti kasih nggak? Pasti dia kasih. Ya, tapi itu kita berdoa sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang juga nggak berdoa, dia butuh itu dan Tuhan kasih. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, jadikan aku berkat bagi bangsa ini. Wow. Ya Kak? Ya kan? Itu Korah kalau berdoa begitu. Tuhan, jadikan aku berkat bagi bangsa ini. Si Ebi juga kita ajari kayak begitu. Tuhan, jadikan aku berkat bagi bangsa ini. Tuhan, jadikan aku berkat bagi pekerjaan. Ya, nah, jadi kita juga harus ajari anak-anak kita untuk, ya itu level doanya itu naik. Kalau cuma berdoa untuk bangun gedung gereja, ya itu berdoa supaya jemaatnya jadi banyak, ya itu mah biasa. Makanya banyak orang pindah-pindah gereja kan. Ya, tapi berdoa supaya apa yang saya kerjakan ini, ya, bernilai kekal dan ada orang-orang yang belum terjangkau akan terjangkau. Wah, itu urusan berbahaya itu. Dan orang belum pernah mendengar Injil bisa mendengar Injil gara-gara apa yang kita kerjakan. Ya, itu jauh lebih dahsyat. Ya. Urusan berbahaya hasilnya pasti. Orang-orang Kristen yang telah menunggang balikkan dunia adalah pria dan wanita dengan sebuah visi di dalam hati mereka dan Alkitab di tangan mereka. Itulah jemaat awal. Itulah gereja mula-mula. Ya, mereka menunggang balikkan dunia. Meskipun apa? Ada yang mereka dimasukkan ke gua singa, diadu satu sama lain, ya, disiram dengan ter, dibakar hidup-hidup pada zaman Nero. Ya, mereka banyak mengalami penderitaan, tetapi karena ada visi di dalam hati untuk memuliakan Kristus, ya mereka bisa menjungkir balikkan Roma, ya sehingga Roma Italia itu menjadi negara Kristen. Ya, nah jadi kita pun bisa melakukan hal yang sama. Yang keenam, ya amanat atau panggilan Tuhan ada di atas Anda. Ada panggilan Tuhan ada di atas Anda. Dulu saya masuk sekolah teologi, saya ditentang itu sama ayah saya. Sampai kemudian saya disuruh untuk ini bertemu dengan om saya, almarhum, di Jogja, suami istri, mantan ketua The Gideon, orang pengusaha kaya raya, untuk dinasihati bahwa saya ini ya hanya emosi saja begitu loh, masuk sekolah teologi. Memang ada banyak yang begitu kan, masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan itu karena emosi atau karena dipengaruhi orang lain atau karena tidak lulus, ya itu tidak lulus UMPTN. UMPTN pada waktu itu, ya atau si Permaru tidak lulus ujian ya udah masuk sekolah teologi. Atau apa, ada orang masuk sekolah teologi karena dia kecanduan narkoba,
Orang tuanya bilang, kau masuk sekolah teologi lah. Ya, supaya kau diperbaiki. Gila nggak? Ya, itu berapa banyak itu saudara saya. Ada 2 keluarga dari Medan. Bawa anaknya ke Jogja, anaknya yang kecanduan narkoba, minta tolong saya berikan rekomendasi masuk ke sekolah teologi. Dengan harapan anaknya itu bisa meninggalkan kecanduan narkobanya dengan belajar teologi. Ya, gila nggak itu? Ya, jadi yang rusak-rusak itu dikasih buat Tuhan. Yang pinter-pinter itu masuk ITB, masuk UGM, masuk UI, masuk ITS, UNER. Tapi yang rusak-rusak itu dikasih sama Tuhan. Ngeri, saudara. Apakah kita mau seperti itu? Kalau misalnya anak kita, ya, itu Tuhan panggil dia misalnya. Aku mau kau jadi ini full timer. Misalnya ini Dokter Sandra. Si AB misalnya. Tuhan itu suatu waktu bicara sama dia. Kita nggak tahu kan. Lalu kemudian satu waktu dia datang ke itu papi mamanya lalu bilang, papi mama aku mau sekolah di sekolah teologi ya. Menjadi hamba Tuhan full timer. Nah, itu bagaimana itu papa mamanya? Kalau saya terbuka Korah dan Sen. Kalian mau kemana? Itu semua pilihannya dia. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ya, nah jadi Nehemia kita lihat ada amanat Tuhan, ada panggilan Tuhan atas hidupnya. Nah ini, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada 2 hambamu ini dan kepada 2 hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dia menyadari bahwa orang-orang Yehuda termasuk dia ini ya adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil, sudah dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan dengan tangan Tuhan yang kuat. Mereka ini adalah umat Tuhan. Ya, jadi Nehemia menyadari betul itu. Ya, bahwa orang Israel ini adalah umat Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menghidupi suatu kehidupan yang kita tidak sanggup menghidupinya. Sehingga kita harus bergantung padanya untuk mendapatkan kemampuan supranatural. Kita dipanggil untuk mengerjakan kemustahilan. Untuk hidup melampaui kemampuan alamiah kita. Nah ini dia. Ya, ini bagus kalimatnya. Tuhan memanggil kita untuk menghidupi suatu kehidupan yang kita tidak sanggup menghidupinya. Itu kita alami nggak dalam hidup kita? Kita sedang menjalani kehidupan atau kita pernah nggak kita mengalami ya suatu kehidupan yang kita nggak sanggup menghidupinya? Ya, tantangannya begitu besar. Sehingga apa? Kita butuh Tuhan, bergantung supaya kita bisa mendapatkan kemampuan supranatural. Kita dipanggil untuk mengerjakan kemustahilan untuk hidup melampaui kemampuan alamiah kita. Ya, jadi jangan mau jadi orang biasa-biasa ya. Kita harus ajari anak-anak kita begitu. Ya, supaya mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Tapi untuk bisa sampai di situ, mereka harus belajar menghadapi tantangan. Harus belajar menghadapi kesulitan. Harus memiliki daya tahan. Ya, ini masalah ini. Ya, orang yang hidup pada masa kini itu ya, di era teknologi ini, ya itu daya tahannya itu sangat rendah. Betul nggak? Daya tahan sangat rendah. Coba misalnya ya, siapa yang mau itu kembali ke masa ketika ngetik itu pakai mesin ketik. Ya, ini Corazon ya nggak pernah ngalamin itu. Ini papa mamanya ngalami. Ya, itu ngetik tesis, ngetik apa itu paper itu pakai mesin ketik. 4 halaman itu bisa 2 hari itu ngetik itu. Tak, 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 tak. Kalau salah di tip X, waduh. Sekarang begitu gampang. Copy paste, apa segala macam. Ilmu begitu cepat.
Ya. Nah, tapi akibatnya juga apa ya? Manusia sekarang itu, ya, itu daya juangnya itu rendah. Ya, daya juangnya itu rendah. Karena apa? Semua serba gampang. Ya, kalau dulu mau kirim surat, ya toh kita ambil kertas, kita tulis, udah nulis gitu kan. Sekarang tinggal ngetik, nulis, lalu kemudian masukin di amplop, beli perangko atau pergi kantor pos beli perangko, ya. Nah, itu ke kantor pos saja mesti apa? Ya, kita mesti jalan, kalau nggak naik sepeda atau naik mobil atau naik motor, ya, mesti bayar parkir dulu, lalu kemudian mesti ngantri di kantor pos, lalu kirim. Kalau nggak sudah ada perangkonya, kita pergi ke bis surat, lalu masukkan. Kerjaannya banyak. Sekarang apa? Kita setiap hari terhubung dengan siapapun. Tinggal dimanapun di seluruh dunia hanya dengan ini. Hanya dengan internet. Hanya dengan handphone. Semuanya gampang banget. Tapi lihat, yang gampang ini itu sudah memangkas berapa ratus juta pekerjaan. Berapa juta pekerjaan. Ya kan? Sampai bank-bank itu makin lama kan makin sedikit itu pegawainya. Hingga itu kadang-kadang saya berpikir, sebetulnya orang dengan teknologi yang semakin maju, sebetulnya ini semakin bagus nggak ya atau semakin buruk? Pekerjaan semakin sulit, betul nggak? Coba pikir. Dulu satu pekerjaan itu dikerjakan misalnya 20 orang, sekarang mungkin dikerjakan dengan 1 orang plus robot. Lalu 19 orang ini itu dia kerja kemana? Dia mengerjakan apa? Itu pengangguran, kemudian jadi banyak ya, kalau tidak itu menciptakan ya peluang-peluang baru atau pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ini sekarang menjadi hamba Tuhan. Ini banyak lulusan sekolah teologi itu nggak tahu ngerjain apa. Mau melayani di gereja nggak ada lowongan. Mereka kesulitan. Ya, ini saya punya, ya dalam tanda kutip ya, itu karyawan part-time 3 orang mahasiswa sekolah teologi. Saya bilang, ini kita nanam kapulaga, kita pelihara kambing, segala macam ini. Supaya ada makananmu, saya bilang. Besok kamu pelayanan, kalau kalian, ya itu mereka kebetulan kepingin bisa melayani di Gunung Kidul. Saya bilang, ini, supaya kau bisa hidup nih dari ini. Tapi itu proses. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Josh Barna, para visioner secara konsisten menguji setiap peluang baru dengan mempertimbangkan hubungannya dengan panggilan khusus mereka. Yang terakhir, yang ketujuh. Wah, ini agak panjang kita hari ini ya, tapi ini memang materi yang lumayan berat dan dalam, ya, tapi penting. Ya, supaya kita dalam hidup ini jadi para pemimpin. Ya, para pemimpin. Sebagai ibu rumah tangga, kita adalah a visionary leader dalam bidang mengurus rumah tangga. A visionary leader sebagai seorang dokter. A visionary leader, yaitu Eli, sebagai seorang karyawan misalnya. Ya, itu penting sekali. Jadi kerja nggak sekedar kerja, tapi kita punya visi. Kita mau kemana sih? Yang ketujuh, yang terakhir. Dari mana kuasa visi itu datang? Ya, Nehemia, keyakinan dalam berdoa untuk memperoleh jawaban-jawaban yang khusus. Ya, keyakinan dalam berdoa untuk memperoleh jawaban-jawaban yang khusus. Nah ini. Nehemia, dia di dalam doanya, ya, dia mengatakan, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini siapa? Itu raja.
Ketika itu aku ini juru minuman raja. Dia adalah seorang pegawai di kerajaan. Dia adalah tangan kanan raja dalam urusan minuman raja. Orang kepercayaan raja. Jadi dia berdoa secara spesifik. Minta Tuhan memberikan jawaban yang khusus. Ya, dia mengatakan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang. Seseorang harus mengetahui kapan harus berdoa. Amatlah terlambat bila perahu sudah berada di tepi air terjun. Ya, kita perlu berdoa supaya Tuhan memimpin kita. Ketika Anda menyetujui perkara besar, percaya hal yang besar dan berdoa untuk sesuatu yang besar, maka perkara-perkara besar akan terjadi. Ya, mari kita renungkan. Apa perkara besar yang kita setujui bahwa Tuhan akan lakukan itu? Apa perkara besar yang kita percaya? Ya, dan kita sudah berdoa untuk itu. Dan kalau kita sudah berdoa dan kita yakin Tuhan ada di situ, maka perkara besar itu akan terjadi. Para visioner yang beriman dibedakan dari kehidupan doa mereka. Mereka berdoa dengan kesungguhan yang lebih besar, kemendesakan yang lebih kuat, dan keterbukaan yang lebih besar. Karena kerendahan hati mereka adalah hasil dari visi. Sebagai kesimpulan. Ini kutipan dari Samuel Chadwick. Satu hal yang saya diperhatikan oleh si jahat adalah bagaimana mencegah orang Kristen agar tidak berdoa. Ia tidak takut dengan pelajaran mengenai doa, pekerjaan yang dilakukan dengan kurang berdoa, serta agama tanpa doa. Ia mentertawakan kerja keras kita, mengejek hikmat kita, tetapi setan gemetar ketika kita berdoa. Amin. Ya, setan gemetar ketika kita berdoa. Ya, kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Apakah ada yang secara khusus ingin didoakan? Ada pokok doa yang khusus ingin didoakan? Ya, kita doakan anak-anak kita dalam semester baru supaya Tuhan memimpin mereka. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari Nehemia. Kami boleh belajar bagaimana visi dilahirkan. Dan juga dari mana kuasa bagi visi itu bisa kami dapat. Setiap kami adalah para pemimpin. Siapapun, apakah kami masih muda, apakah kami sudah setengah baya, ataukah kami sudah tua, kami sudah uzur. Kami semua adalah para pemimpin. Dan yang paling sempit cakupannya adalah kami adalah para pemimpin untuk diri kami sendiri. Tuhan ampuni kalau kami belum sanggup untuk memimpin diri kami. Kami juga adalah para pemimpin untuk keluarga kami. Ampuni Tuhan kalau kami belum sanggup untuk memimpin keluarga kami. Kalau mungkin kami belum sanggup untuk memimpin anak-anak kami di jalan yang Engkau kehendaki. Kami juga adalah para pemimpin untuk tempat di mana kami bekerja. Maka kami karyawan sebuah toko,
kami seorang dokter di rumah sakit, apakah kami adalah seorang pemimpin dari satu komunitas. Ampuni kami kalau kami belum memimpin seperti yang Tuhan mau. Pagi ini kami diingatkan bahwa ketika Engkau panggil kami untuk memenuhi satu kebutuhan dan memberikan kami satu visi, satu gambaran mental tentang masa depan yang lebih baik, seperti apa yang hendak kami tuju, maka kami membutuhkan Engkau yang memberikan kuasa kepada kami sebagai sumber kuasa supaya visi kami itu dapat terlaksana. Tolonglah setiap anak-anak-Mu supaya kami menjadi para visioner, para pemimpin yang visioner, dimanapun kami berada dan apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati semua jemaat-Mu, secara khusus untuk semua anak-anak kami yang baru memasuki semester baru. Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah hikmat-Mu agar mereka dapat belajar dengan baik. Dan secara khusus anak-anak kami yang akan tahun ini memasuki perguruan tinggi, kiranya hikmat-Mu Tuhan ada atas mereka, ada atas orang tuanya, sehingga mereka tidak salah memilih jurusan, tidak salah memilih perguruan tinggi, tapi semua ada di dalam hikmat-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pasangan hidup kami, berkati pelayanan kami Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati para pemimpinnya, berkati kami semua. Terima kasih, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Bapa, ku sembahu, serahkan hidupku padamu. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya saja.
sembahmu, serahkan hidupku padamu, ku cintamu. Roh Kudus ku sembahmu, serahkan hidupku padamu, ku cintamu, ku cintamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Mari kita amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Minggu depan kita akan ibadah awal bulan yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya kita dapat mempersiapkan diri. Shalom untuk kita semua.